Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Raja, salam sehat. Apa kabar hari ini? Selamat datang di Raja Podcast. Tahukah saudara bahwa tanggal 25 Januari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Tema Hari Gizi Nasional tahun ini kita dengan tema MPASI kaya protein, cegah stunting. Dalam obrolan kita hari ini, kita mendatangkan narasumber kita, Dr. Taufik M. Gizi, SPGK, dan juga saya ditemani Nita. Hari ini akan ngobrol masalah stunting dan seputar MPASI. Terkait sama tema Hari Gizi kita tahun ini, jadi MPASI kaya protein hewani gitu. MPASI sendiri dok, usia berapa sih anak? MPASI kan makanan pendamping kan dok, bukan makanan pengganti kan dok. Tepat. MP makanan pendamping air susu ibu. Iya. Ciri-ciri seorang ibu itu bisa memberikan MPASI pengenalan pertama itu ciri-cirinya apakah dari segi umur kah dok atau dari segi fisik sendiri? Fisik dari anak dia sendiri dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang anjurannya kan tadi salah satunya adalah pemberian MPASI ya. Jadi sebelum ke sana kita ngomong tentang kecukupan pemberian asupan makan pada anak. Kecukupan. Jadi kecukupan ini kita ngomong masalah energi, baru kita ngomong masalah makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien salah satunya tadi protein. Jadi pada ibu yang sudah melahirkan anak atau bayi, maka 6 bulan pertama itu anjurannya adalah kita ASI eksklusif. Artinya anak cuma mendapatkan asupan makan dari ASI tok, tanpa hal lain termasuk juga air putih. Karena kalau sudah anak itu mendapatkan air putih berarti sudah tidak eksklusif lagi pemberian ASI-nya. Nah, makanya orang tuanya harus diedukasi supaya bisa memberikan ASI eksklusif. Yang kedua adalah ASI eksklusif yang bagaimana yang dikatakan cukup. Nah, kita kalau ngomong teoritisnya adalah biasanya bayi itu akan merasa lapar tiap 2 atau 3 jam. Bila mengacu seperti itu, maka pemberian ASI yang dikatakan cukup itu adalah kalau 8 jam berarti minimal kalau 3 jam berarti minimal 8 kali. Kalau 2 jam berarti 12 kali. Artinya apabila ibu itu kita tanya, "Bu, ngasih ASI-nya cukup atau tidak?" Kata ibunya, "Susu ASI-nya banyak, Dok." Nah, maka kita tanya berapa kali ibu mengasih susu dalam ASI dalam 24 jam. Kalau ibu mengatakan dia banyak tapi cuma memberikan 6 kali, maka belum bisa kita katakan dia cukup. Nah, hal ini kita konfirmasi dengan kurva pertumbuhannya. Biasanya badan anaknya dok. Biasanya ibu-ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif secara adekuat atau cukup, biasanya akan terjadi itu keterlambatan pertumbuhan dan perkembangannya itu. Jadi biasanya tadi itu terjadi wake filtering. Nah, pada saat itulah maka si ibu ini kita edukasi supaya bagaimana dia satu lebih teratur memberikan ASI kepada bayinya, kemudian bagaimana supaya produksi ASI ibunya itu bisa lancar dan bagus kualitasnya. Nah, dikaitkan dengan tema gizi, berarti yang diberikan makanan tinggi proteinnya adalah ibu yang menyusuinya. Waktu menyusui. Jadi ibu saat memberikan ASI, ibunya tuh makan proteinnya yang lebih banyak, bukan karbohidratnya. Karena dengan pemberian makan yang tinggi protein, kualitas ASI-nya lebih bagus. Kemudian ASI-nya sendiri kenaikan berat badan ibu bisa dikontrol. Bahkan dengan memberikan ASI, maka ibu akan mengalami penurunan berat badan secara bertahap. Yang ketiga adalah manfaat ASI itu juga ibunya akan berfungsi sebagai KB alamiah. Artinya selama ibu menyusui anaknya dengan adekuat, maka kemungkinan ibu untuk mengalami kehamilan yang tidak direncanakan pada saat sedang menyusui itu akan bisa lebih dicegah. Meskipun nanti tetap untuk masalah pengaturan jarak antar kehamilan itu didiskusikan juga dengan dokter kebidanannya seperti apa. Nah, sekarang kita baru masuk ke MPASI-nya. Jadi MPASI itu hati dulu benerin masalah ASI-nya dulu. Jadi dengan kata lain ibu menyusui tadi yang ditambah lauknya ya dok, bukan nasinya berarti. Bukan nasinya. Jadi kan memang kebutuhan kalori ibu hamil dan menyusui itu nambah. Karena ada kata-kata kan ibu makan untuk 2 orang. Cuma yang jadi perhatian adalah komposisinya tadi. Jadi nutrisi yang diberikan bukan cuma energi tapi juga makro dan mikronutriennya. Karena yang dibutuhkan adalah untuk perkembangan fisik, tumbuh kembang organ itu memerlukan asupan protein yang cukup. Nah, jadi yang ditambah adalah
sumber protein, bukan sumber karbohidrat. Itu buat ibu yang buat ibu. nyusui. Yang menyusui ya. Ya. Artinya mungkin karbohidrat kan yang paling, tapi karbohidrat ini gampang. Misalnya kan kita menambah asupan roti ataupun misalnya jagung, kentang atau bahkan snack-snackan yang ada tuh semua rata-rata tinggi karbohidrat, tapi minim protein. Karena memang pola di Indonesia tidak membiasakan konsumsi protein yang dalam bentuk snack. Meskipun mungkin kalau praktisnya memang diberikan susu ibu hamil kan salah satu sumber protein yang bisa menambah asupan protein. Tapi dari bahan makanan sumber bisa aja mungkin dari 3 kali makan ada 1 kali ibu menambah porsi lauk yang tambahan di lain yang sudah rutin dikonsumsi itu ya. Gak mesti ikan kan dok, tempe tahu juga boleh ya dok. Tapi memang dianjurkan hewani. Kenapa? Karena secara penyerapan lebih gampang. Asam amino esensialnya lebih banyak. Kalau nabati boleh, tapi mungkin bukan berarti tidak boleh, tapi mungkin lebih ke arah frekuensinya. Lebih sering hewani dibanding nabati. Misalnya kalau dalam seminggu 7 hari mungkin 3 hari hewani, kemudian 1 hari nabati, is okay lah. Tinggal nanti divariasi. Satu lagi variasi jenis lauk. Jangan misalnya tiap hari ayam terus gitu. Jadi supaya apa? Supaya nanti juga karena makanan ibu itu akan ditransfer kepada anak, sehingga satu, kandungan nutrisi di anak itu akan lebih bervariasi. Kemudian rasa asinya itu ditransfer dari rasa bahan makanan yang ibu makan gitu. Jadi misalnya kenapa anaknya ini nggak suka makan sayur? Mungkin pada saat ibunya hamil maupun ibunya menyusui, ibunya nggak pernah makan sayur. Jadi anaknya tidak kena rasa sayur. Oh ini bayam, oh ini apa? Karena memang kan salah satu pengenalan awal anak terhadap rasa adalah melalui plasenta ibu, ya. Kemudian pada hamil, kemudian melalui air susu ibunya. Ya, jadi kan jadi jangan salahkan anaknya kenapa anaknya pilih-pilih makanan. Karena mungkin ibunya yang dari sejak pilih-pilih ya. Tapi bukan berarti 3 kali makan 3 kali ganti menu, enggak. 1 hari itu cukuplah direncanakan. Misalnya menunya hari ini sayur bening, pagi siang maya sayur bening nggak apa-apa, besok sop. Jadi anak akan kenal berbagai rasa itu. Jadi itu juga sebagai salah satu tahap awal sebelum nanti anak itu MPASI. Jadi kalau ibunya itu makan bervariasi, nanti pada saat kita mengenalkan MPASI, anak itu lebih gampang. Karena ini rasanya tomat, ini rasanya kentang, ini rasanya, karena waktu dia ASI rasa itu sudah dikenalkan. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk ibunya nggak pernah makan brokoli, anaknya dibikinkan brokoli. Anaknya ya mungkin kaget, bingung ini rasa apa yang saya tidak kenal. Jadi waktu kalau idealnya sih pada saat pengenalan awal tuh apa yang sudah ibu konsumsi selama ibu menyusui itu yang dikenalkan. Nah, jadi MPASI-nya tadi seperti saya tadi sampaikan juga Pak Surya adalah makanan pendamping ASI. Artinya apa? Pemberian makanan ini pada anak biasanya pada tahap awal dibagi 3 fase. 6 sampai 8 bulan fase pertama, 9 sampai 11 bulan fase kedua, 24 sampai 59 bulan fase ketiga. Ya. Nah, itu yang krusial adalah fase pertama. Awal itu 6 sampai 8 bulan. Kenapa? Kasus stunting ternyata banyak ditemukan pada saat peralihan ini. Peralihan ini kenapa? Karena memang tadi seperti saya sampaikan, dia dikenakan dengan sesuatu yang tidak familiar. Akibatnya dia tidak mau mengkonsumsi. Padahal kenapa MPASI perlu diberikan? Karena kandungan gizi di ASI itu tidak lagi mencukupi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang di usia 6 tahun ke atas, 6 bulan ke atas ya. Jadi biasanya kalau secara gampang adalah usia 6 sampai 8 itu MPASI kalau tadi pada saat 0 sampai 6 itu 100% ASI. Pada saat 6 sampai 8 itu ASI-nya 70-80%, MPASI-nya 20-30%. Artinya kalau tadi yang kita anggap misalnya contoh tadi dia tiap 3 jam, 2 jam ya, jadi 12 kali ASI nih. Pada saat awal itu dia mungkin ASI-nya 10 kali, 2 kali makan MPASI. Di usia yang 6 sampai 8 bulan itu. Artinya kan yang tadi tetap 12 anak ini makan. Tapi bentuknya adalah tidak 100% ASI. Jadi 10 kali ASI, 2 kali MPASI. Tetap 12. Tetap 12 kali gitu loh. Nah, kemudian pada saat dia usia yang bertambah, pada saat usia 9 sampai 11, nah itu komposisinya 50-50. 50-50 baik secara volume maupun secara pemberian. Biasanya kalau 50-50 itu adalah yang direncanakan pertama itu adalah MPASI-nya. Biasanya itu 3 sampai 4 kali.
Bahkan bisa sampai 5 kali apabila dia mendapatkan snack. Oke. Karena pada usia 9 sampai 11 itu dia boleh mendapatkan snack. Jadi MPASI-nya bukan cuma makan utama tapi boleh dikasih snack. Nah, apabila itu dia diberikan 5 kali kan tadi kita 12 nih. Berarti ASI-nya cuma berapa? Tinggal 5 atau 6 kali. Ya. Jadi ASI-nya tetap diberikan tapi itu. Nah, itu jadi nanti kita gampang mentesnya. Bu, dikatakan cukup makannya apa? Ditanya berapa kali ASI-nya, berapa kali MPASI-nya. Kalau dia sudah seperti yang tadi kita sampaikan 50-50 berarti kemungkinan cukup. Dan kita konfirmasi ke pertumbuhan berat badannya. Ya. Bila itu memang betul-betul cukup baik secara volume, jumlah, jenis, pasti kenaikan berat badannya itu sesuai dengan kurva. Dan sesuai kurva, nggak juga menyeberang ke atas, nggak juga nyeberang ke samping atau bahkan turun. Nah, itu ikuti pitanya sesuai kurva pertumbuhannya. Ya, di hijau itu. Jadi nggak juga kebablas ke merah atau kuning ataupun turun ke yang di bawah itu. Jadi datar pun tidak. Itu kalau dia cukup. Jadi kita gampang mendeteksi. Nah, kemudian pada saat usianya itu 12 sampai 59 bulan itu, mungkin awalnya 23 bulan dulu ya. 23 bulan sampai 2 tahun itu makan keluarga. Cuma yang membedakan adalah pada saat 23 itu ukuran. Jadi ukurannya mungkin porsinya tidak seperti bapaknya. Kalau yang 2 tahun. Nanti setelah dia di atas 2 tahun mungkin ya baru seperti bapaknya. Jadi yang membedakan antara usia 23 tahun ke bawah antara yang 12 sampai 23 dengan 24 sampai 59 adalah jenisnya sama. Jenis nasinya sama, sayurnya sama, lauknya sama. Tapi takaran nasinya mungkin beda. Nah, itu yang membedakan. Terus kemudian yang kita balik lagi ke awal ke yang 6 sampai 8 bulan itu tekstur. Yang penting juga. Tekstur. Jadi pada saat 6 sampai 8 bulan itu teksturnya itu cenderung tidak cair tapi lumat. Jadi saring, bisa saring, bisa lumat atau dipirik ya banyaknya dipirik ya itu. Nah, itu kental itu. Jadi bentuknya dia kalau kita ambil pakai sendok itu kita tuang dia tidak jatuh. Jadi konsistensinya seperti itu itu yang tepat. Nah, jadi konsistensinya seperti itu supaya apa? Karena ternyata bentuk itu akan merangsang refleks orofaringnya itu untuk latihan. Karena makan itu bukan otomatis, tapi keterampilan. Keterampilan itu perlu belajar dilatih anak ini. Nah, yang sering adalah anak-anak terlambat. Jadi MPASI tadi mulainya kalau bisa kalau tidak ada gangguan masalah ASI maupun pertumbuhan, pemberiannya adalah setelah usia 6 bulan lebih sehari gitu loh. Jadi kalau kan 6 bulannya misalnya dia lahir 1 Januari nih dok, berarti makannya di berarti tanggal 2 Januari. Ya, tanggal 2 Juninya. 2 Juninya itulah dimulai di situ atau 1 Juninya juga boleh. Nah, meskipun tadi kita rencanakan 2 kali, untuk belajar mulailah dari 1 kali. Jadi dari pola makan yang tadi rencana 12 kali pemberian, selipkan 1 kali untuk makan. Jadi nggak perlu heboh nih dok waktu pertama kali makan. Nggak perlu heboh karena namanya kan belajar. 4, 5 bintang 7. Itu belum. Jadi mulailah dari yang awal. 1 kali sehari direncanakan, dijadwalkan. Yang penting pada saat jadwal pemberian makan itu ASI-nya jangan diberikan atau ditunda dulu. Supaya apa? Supaya anak ini tidak kenyang dulu, dia kenal jam makannya jam sekian. Setelah itu misalnya kita coba jadwalkan pemberian 1 kali makanan dan mulai dari 1 sendok. Cukup 1 sendok. 1 sendok. Memang anjurannya sih untuk yang 6 sampai 8 bulan itu 2 sampai 3 sendok per kali makan. Bahkan kalau misalnya dia nafsu makannya bagus bisa sampai setengah mangkok. Tapi itu bertahap, artinya tiap anak beda-beda. Tapi kalau kita start, kan kita gizi itu patokannya adalah start low, go slow. Artinya kita mulai dengan dosis sekecil mungkin, kita naikkan pelan-pelan sesuai dengan kemampuan si pasien maupun si anak ini. Nah, dengan patokan itu kan berarti kan sedikit-dikitnya makan adalah 1 sendok. Dan orang tua pun tidak akan merasa keberatan kalau merencanakan cuma 1 sendok. Jadi nggak perlu heboh masak untuk pemberian MPASI. Mamanya sudah heboh duluan dok, anakku makan nih, jadi udah makan semangkok atau apa tuh nggak perlu. Jadi aja mulai dari 1 sendok dulu. Nanti dilihat, misalnya nih kita ngasih makan 2-3 hari 1 sendok, anaknya minta lebih. Nah, itu berarti dia segera kita tambah. Ada responnya baik. Ya, jadi itu. Dan kemudian kalau bisa komposisinya
bukan cuma satu jenis yang tadi Bu Nita katakan tentang yang satu bintang atau Iya, satu jenis atau tuh. Sekarang rame kan 4 bintang. Nah, lebih idealnya sih kalau kita kembali ke anjuran Kemenkes itu gizi seimbang. Iya, gizi seimbang. Artinya itu ada makronutrien, ada mikronutrien. Meskipun mungkin tahap awal tidak dipulkan semua makronutrien. Kalau yang saya baca sih awal tuh minimal dikenalkan sumber karbohidrat dan protein. Baru kemudian kita berikan lemak. Ya. Jadi awal-awal tuh boleh dari bentuknya itu biar nggak bingung, kasih aja bubur nasi gitu ya dok. Bubur nasi. Jadi makanan rumah tangga yang ada, makanya kan PMT lokal. Ya. Tapi tidak perlu bikin banyak-banyak. Iya. Cukup awal-awal di situ. Jadi misalnya kan ada nasi yang sudah kita masak, kemudian dijadikan bubur, sama yang penting adalah ditambah lauk yang matang. Dikenalkan satu jenis satu hari. Jadi biasanya paling yang jarang ada menimbulkan alergi itu adalah ikan sungai atau hati. Kenapa hati? Karena hati itu mengandung selain tinggi protein juga ada zat besi. Pada usia di atas 6 bulan, cadangan zat besi bayi itu sudah berkurang banyak sehingga dia perlu suplemen dari luar. Makanan-makanan yang mengandung zat besi itu yang gampang kayak hati, daging itu bisa dikenalkan lebih awal supaya mengejar zat besi. Meskipun mungkin protein yang lain ada tapi kandungannya lebih sedikit. Jadi kalau misalnya protein itu kita berikan yang berwarnanya agak gelap, jadi kalau kita lihat tuh agak gelap, hati kan warnanya coklat, kemudian daging warnanya merah, itu agak gelap, itu kandungan zat besi dalam ini zat besi hem itu lebih tinggi. Jadi nanti waktu awal tuh bikinnya adalah ya mungkin satu ruas jari ini aja dulu anunya. Gak perlu satu ruas jari itu. Yang penting kan tujuannya kenal latihan. Latihan tuh nggak perlu dikasih mangkok, anaknya suruh duduk makan. Anaknya ngelihat aja stres. Tapi kalau misalnya satu kan anak-anaknya juga nggak stres, ibunya juga nggak stres, bikin heboh, bikin merencanakan menu untuk 1 bulan. Jadi kalau dari segi isi nggak perlu bingung-bingung, sudah bubur nasi, kenalin satu jenis protein. Jenis protein. Nggak usah mikir yang banyak-banyak dulu. Nggak usah dulu. Kenalkan. Jadi kan dalam seminggu misalnya 7 hari kan, berarti sudah dikenal. Kalau misalnya idealnya malah karbohidratnya juga bisa dikenakan lain-lain. Misalnya ini bubur nasi, kemudian puree kentang dengan apa, kemudian meskipun kalau jagung mungkin nanti setelah 8 bulanan ya. Jadi yang agak-agak bisa dilumatkan pada karena si bayi itu memang harus lumat pada tahap-tahap awal. Karena dia kalau terlalu cair ataupun terlalu keras dia tidak bisa mencerna. Kalau tercair dia tidak bisa menelan, yang refleks penelannya itu kurang belum terlatih. Jadi kalau tapi bentuknya dia agak kental, itu dia melatih juga orofaringnya ini supaya bisa menelan sehingga dia lebih gampang untuk latihan gitu. Sama mungkin jenis makanannya ya dok, yang kalau bisa yang lokal. Pokoknya apa yang ada di rumah itulah yang dikenakan. Ya kalau misalnya memang ada nasi. Melihat yang di mungkin ibu-ibu sekarang suka searching di mana aja, kemudian munculnya menu MPASI ini yang terbaik biasanya dengan menu-menu atau lauk bahan dari protein yang memang bukan dari negara kita, misalnya ikan salmon atau misalnya sumber lemaknya dari ini, sayurnya dari ini, padahal si mama sendiri mungkin susah mencarinya. Kemudian pada saat besarnya nanti kan kayaknya nggak mungkin makan salmon sampai tua gitu. Kalau misalnya kembali lagi tujuannya untuk pengenalan, kenalkanlah semua. Artinya tidak ada kepaksaan atau keharusan harus menggunakan satu jenis bahan makanan tertentu gitu loh. Jadi karena baru belajar, jadi kalau untuk mengenal berbagai macam jenis itu mulai pada usia 6-8. Jadi dicoba aja semuanya. Tapi tidak untuk jadi patokan harus ini bahwa dia anaknya akan lebih cerdas dibanding yang lain. Tidak, karena makanan itu sampai sekarang tidak ada penelitian yang menyatakan ada satu makanan super yang bisa menyelesaikan semua masalah gizi. Prinsipnya kan tetap diet seimbang. Artinya makronutriennya ada, protein, lemak, karbohidrat, mikronutriennya, vitamin, mineralnya sesuai dengan yang kita kalau gampangnya AKG lah, kalau misalnya di Indonesia kan angka kecukupan gizi minimal seperti itu yang dicukupi. Nah, jadi tidak ada satu misalnya makan salmon aja gitu supaya anaknya pintar gitu, enggak juga sih. Jadi yang penting dikenalkan itunya bertahapnya. Nah,
Buktinya bahwa bagus apa? Lihat lagi ke kurva. Jadi Iya. kata-kata bahwa makan itu bagus apa adalah kembali lagi timbang ke Posyandu Puskesmas Pantau. untuk pantau itu. Pantau Jadi lah. nggak ada kata-kata oh nih saya kasih ini dok makanannya Pasti bagus, pasti bagus. pasti bagus. Kita lihat di kurva lo bu kenapa nih weight pattern Iya. itu. Jadi Padahal tandanya makan. bahwa dia itu kecukupan gizinya bagus adalah kita plot lagi ke situ. Baik berat badan, tinggi badannya sesuai dengan itu. Nah itu anunya. Pada fase pengenalan awal tadi tuh kita menjelaskan bahwa jenis karbohidrat dok ya. Boleh tadi apa bubur beras atau dari tepung beras sendiri. Bisa. Boleh kita campur dengan dari bubur susu kah segala macam. Boleh. Dok. Ya. Walaupun di produk di luaran masih ada yang segi yang produk dari pabrikan ya dok masih banyak. Tapi seandainya kita bisa bikin juga bisa ya dok ya. Ya. Jadi memang untuk pemberian MPASI awal itu pengenalan. Satu bisa menggunakan apa yang ada di rumah. Yang kedua bisa aja sih menggunakan produk-produk yang sudah jadi. Misalnya sedang perjalanan susah untuk memasak apa yang ada. Dan itu juga mungkin dikenalkannya bervariasi. Jangan beli misalnya satu macam cuma kacang hijau aja dikenalkan aja, dikenalkan semuanya. Makanya tidak perlu beli banyak satu jenis tuh. Jadi mungkin minggu ini beli ada 7 rasa ya belilah 7 rasa itu. Dikenalkan satu sendok gitu. Jadi kan anak itu kenal dan untuk dikatakan bahwa anak itu menolak atau tidak suka setelah dikenalkan 10 sampai 15 kali makanan yang sama. Jadi kalau baru dikatakan anaknya ini memang nggak suka gitu loh. Nggak suka rasa pisang. Bukan 2 kali menyerah gitu loh. Menyerah sudah. Ya, jadi berarti di 15 kali maksimal. Ya, maksimal 15 kali. Jangan-jangan nanti pada saat yang 12 dia suka. Dia suka. Nah, gitu loh. Jadi yang penting jadi waktu 6 sampai 8 tuh kenalkanlah. Tapi syaratnya tadi untuk memudahkan si ibunya sewaktu menyusui kenal macam-macam juga rasanya. Jadi lebih gampang. Itu lebih kegampangan sih, bukan suatu yang betul-betul terbukti secara ilmiah. Tapi kan karena ibu itu sudah kenal berbagai macam rasa, maka anak itu dikenalkan. Nah, kemudian tadi ya jadi mungkin tahap awal kenalkanlah makronutriennya itu adalah si karbohidrat dan protein. Itu mungkin dikenalkan 1-2 minggu lah. Tapi setelah minggu ketiga coba kenalkan juga tambah lemak. Lemak? Ya, kenapa lemak? Karena lemak itu dengan porsi sedikit, kandungan kalorinya cukup besar. Sehingga bayi itu, kebutuhan kalori bayi itu bisa dikejar dengan pemberian kandungan nutrisi yang sedikit. Di umur berapa tadi dok? Jadi saya kan 6 bulan itu pada saat pengenalan, 2 minggu pertama mungkin kenalkan. Bahkan kalau misalnya dia anaknya orang tuanya agak kira-kira toleran, seminggu mungkin bisa langsung dikasihkan. 6 bulan lewat seminggu udah bisa dikenalkan. Jadi minggu pertama itu pada saat pengenalan kita kenalkan karbohidrat protein aja dengan bervariasi setiap hari. Jadi jangan seminggu itu gitu. Nah minggu keduanya itu mungkin sama menunya. Jadi misalnya contohnya ya kita mulai dari hari Senin. Senin itu bubur beras dengan hati. Nah Senin berikutnya itu tetap bubur beras dan hati tapi plus minyak. Minyak atau santan boleh dok? Boleh santan. Jadi minyak juga sama. Kenalkan aja misalnya yang adalah dimulai dari yang ada di rumah. Gak mesti beli minyak jagung. Ya. Yang ada di rumah ada minyak kelapa sawit. Kasihlah minyak kelapa sawit. Atau misalnya ada santan, kasihlah santan. Tapi seperti prinsipnya tadi start low go slow. Jangan dikasih 1 sendok. Karena toleransi bayi itu tidak seperti orang dewasa. Mulailah paling gampang pakai pipet. 1 tetes. Kalau kita ngomong teori kan anjurannya memang memberikan 1 sampai 2 sendok teh per kali makan. Tapi pada prakteknya mulailah dari dosis kecil. Kita lihat toleransinya. Karena memang untuk bayi di mana proses saluran cernanya itu masih berkembang, kadang-kadang terjadi proses penyerapan lemak yang masih terganggu sehingga anaknya mengalami diare atau sembelit. Nah, kadang-kadang orang tuanya stres duluan melihat anaknya diare setelah dikasih minyak gitu loh. Nah itu kita harus lebih follow up-nya lah di seperti apa. Pemberian minyak bukan berarti seandainya kan tadi ada hewaninya dok ya. Umpamanya bentuk ikannya digoreng gimana? Boleh gitu dok? Atau ikannya itu bubur, ikannya dikukus atau apa, dihaluskan, terus minyaknya itu ditambahkan, bukan yang minyaknya kalau sudah digoreng gimana itu dok? Bisa juga sih. Jadi gini, jadi apakah minyak itu diolah berbarengan dengan si lauk ataukah ditambahkan tersendiri. Bisa sih caranya itu dicoba. Nanti dilihat toleransi anaknya. Biasanya sih kalau tahap awal seminggu pertama pengenalan tuh
Untuk pengolahan lauknya lebih yang dikukus atau Dikukus. ditim atau begitu. Kemudian kan dilumat Dilumat. sama si bubur, dan jadi si bubur jadi kemudian sama si lauknya itu disaring lagi di saringan, itu Baru diambil. ditetesin. Kalau minggu-minggu awal mungkin cuma itu aja dulu, Iya. dikasih pengenalan 1 sendok kan. Nanti setelah minggu-minggu berikutnya bisa si lauknya tadi itu coba hari ini digoreng. Besoknya itu coba yang lauknya tidak digoreng. Nanti respon anaknya seperti apa? Itu ya. Tapi kalau digoreng itu takutnya kadang-kadang kan jumlah minyak yang Iya, yang terlalu diserap di itu Iya. meskipun 1 jari 2 jari sih kalau misalnya kita, penyerapannya kan ke seluruh bagian. dan secara biaya boros. Iya. Kalau masak itu cuma Iya. segini minyak seberapa dibandingkan kita jadi kalau misalnya mungkin, tapi ini nggak ilmiah sih, mungkin 1 bulan pertama dicoba yang tetes dulu, dilihat respon anaknya. Kalau misalnya bagus saat anak umur 7 bulan, nah itu coba lauknya digoreng. Jadi 1 bulan ini supaya ibunya juga nggak terlalu stres. Jadi bulan ini semua lauknya dikukus, ditim. Jadi nggak mikirkan untuk menggoreng. Saat bulan ke-7 karena anaknya sudah dikasih minyak dan kada diare, nah bulan ke-7 baru dikasihlah seperti itu. Nah, sudah kemudian nanti itu sumber vitamin. Nah, setelah itu pada saat minggu kedua, minggu ketiga atau bulan ke-7 perlu dipertimbangkan pengenalan buah. Sayur atau buah dulu. Bisa buah bisa sayur setelah 7 bulan, dan tapi tetap sama disaring. Jadinya dia tidak ada serat. Karena pada usia-usia di bawah 9 bulan itu kalau ada sesuatu yang kerasa di sini itu dia ditahan, tidak mau ditelan. Gitu. Jadi dia ditahan di situ. Bikin istilah sekarang GTM ya, Dok. Ya, gitu aja gitu loh. Karena memang secara tekstur umur segitu tuh belum mampu untuk mengunyah. Gitu. Iya. Jadi harus memang hancur. Jadi memang lebih disarankan pemberian sayur atau buah di 1 bulan berikutnya. Iya, setelah 7 bulan tuh. Jadi mulai dari itu bahkan mungkin pada tahap awal bisanya sudah diberikan ada respon GTM tadi, gerakan tutup mulut, maka mungkin cuma dikasih kaldunya aja, kaldu sayur sop seperti ini, kaldu sayur yang penting dia ada mineral terlarut di dalam situnya. Kuahnya ya. Jadi mungkin si bubur-buburan tadi dikasih kuah, belum sayurnya dulu. Belum sayurnya. Nah, terus kemudian buah juga dikasih sari buah. Kenapa perlu dikasih sari buah? Karena buah mengandung vitamin C seperti dijelaskan tadi, zat besi perlu. Zat besi itu penyerapannya lebih bagus apabila dibarengkan dengan vitamin C. Tapi tidak perlu dikasih buah utuh karena belum waktunya. Sari buahnya aja. Ya, jadi misalnya cukup. Jadi kan yang penting ada vitamin C terlarut di situ. Nggak usah juga dikasih sampai 1 gelas ya, palingnya berapa itu. Bagusnya lagi sari buah buatan sendiri ya, Dok. Ya, utuh lah, bukan dari misalnya produk jadi sudah kemasan itu. Kemasan. Karena itu kejelekannya adalah biasanya ada gula tambahan di situ. Itu yang jadi masalah ya. Nah, kemudian terkait itu juga untuk EPASI ini masalah bumbu. Nah, bumbu penyedap itu anak sih boleh diberikan bumbu, cuma yang penting adalah takaran. Biasanya pada tahap awal sih biasanya lebih disarankan kalau di Indonesia itu dikasih bumbu dalam bentuk daun-daunan. Biasanya daun salam, daun kemangi, karena itu juga merangsang nafsu makan si bayi dibandingkan memberikan gula, garam dalam sebagai bumbu. Atau misalnya kunyit, kemangi atau apa penyedap rasa belum penyedap rasa belum waktunya. Karena dia katakan usia di situ di bawah 9 bulan itu organ-organ belum semuanya berkembang secara optimal. Jadi untuk memecah si zat-zat itu perlu waktu yang lebih lama dan ada kemungkinan konsekuensi untuk masalah kepada bayi. Jadi lebih disarankan pada awal-awal pemberian MPASI berikan yang daun-daun rasa alami dari daun-daunan. Kan banyak di Indonesia nih rempah-rempah ya, dibandingkan luar negeri kan dia cuma adanya oregano. Kalau di sini kan ada kunyit, ada serai, itu lebih aman dibandingkan gula dan garam sendiri pun bukan berarti tidak boleh, tapi mungkin pemberiannya sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya kayak gula kan kalau nggak salah dia cuma 1/8 sendok teh. Itu di usia berapa, Dok? 1/8 sendok teh itu 1 hari atau 1 hari lebih aman. Usia berapa tuh, Dok? 8. Ya kalau mau pengenalan semua pengenalan kan 6-8 tuh pengenalan. Boleh aja. Ya cuma mungkin kalau khawatir saat usia 6 bulan tuh mungkin ya tidak terlalu bebas lah.
harus agak ditaka-taka karena anaknya masih belajar. Nanti setelah 7 bulan mungkin agak lebih longgar. Nanti pokoknya pastinya lihat respon anaknya seperti apa terhadap pemberian yang kita lakukan. Yang penting adalah pemantauannya itu, bahwa yang kita kasih apakah anak itu tumbuh kembangnya bagus, itu yang sering dilalaikan. Yang penting kan pokoknya sudah makan. Satu lagi, kerupuk di Indonesia ini makan kerupuk itu camilan terlalu dini. Camilan gurih. Iya, kadang-kadang datang ke posyandu anaknya bawa kerupuk atau bawa itu. Soalnya bikin mau menganga katanya dok. Jadi iya, cuma waktunya belum pas gitu. Dia datang ke posyandu bawa taro, bawa apa gitu, satu bungkus, anak bayinya pegang itu kan. Ini mau posyandu. Gitu. Jadi ya itu, jadi mungkin pemberian itu orang tua lah. Kan kalau umur segitu nggak mungkin anaknya minta, pasti orang tuanya yang memberi. Jadi itu dikasih setelah melewati fase inilah dulu. Kalau lebih aman sih setelah setahun baru dikenalkan yang itu. Jadi selama MPASI yang 6-12 bulan sebaiknya tidak kena kerupuk, snack gitu. Lebih banyak kenalkan alami. Yang alami, jangan yang terlalu gurih. Ya, jangan terlalu manis ya dokter. Manis, terlalu asin. Jadi kalau misalnya kembali ke tema nih, MPASI kaya protein. Secara ukuran rumah tangga aja nih dok, misalnya umur 6-8 bulan, seperti apa sih MPASI yang kaya protein ini? Misalnya telurnya seapa, atau kalau misalnya pakai ikannya sebesar apa kalau 6-8 bulan, kemudian di 9-12 baru 12-2 tahun. Bisa mungkin supaya lebih nyaman takaran praktisnya praktisnya kalau misalnya panduan praktis ini ikannya harus segede ini atau ukuran. Ya, jadi memang kalau untuk ukurannya itu menyesuaikan dengan tahapan perkembangan anaknya, usianya itu ya. Jadi memang ada patokan dari Kementerian Kesehatan melalui angka kecukupan gizi berapa banyak energinya atau kalorinya sehari yang harus dikonsumsi oleh si anak. Kemudian dari kalori itu kita rencanakan komposisinya, karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa. Kemudian setelah itu apakah perlu tambahan vitamin mineral itu ya di pola makannya. Cuma prinsipnya untuk usia 6-8 kita mulai dari yang minimal. Jadi kalau takaran rumah tangganya itu secara umum yang dikonsumsi itu sekali makan targetnya adalah sekitar 2-3 sendok makan anak, bukan sendok makan dewasa. 2-3 sendok makan anak. Kemudian yang penting itu dijadwalkan teratur. Mulai dari 2 kali sehari, dari 1 kali jadi 2 kali, jadi 3 kali sehari. Dan biasanya sih kalau kita supaya anak itu lebih terpola, biasanya dijadwalkan per 6 jam sekali. Artinya anak itu dijadwalkan makan utama pagi jam berapa, siang jam berapa, dengan jarak 6 jam. Karena itu juga terkait dengan siklus lapar. Siklus lapar itu rata-rata antara 5-7 jam. Itu biasanya kita supaya gampang per 6 jam. Jadi kita jadwalkan seperti itu. Jadi setelah jadwal, kemudian baru kita tentukan berapa porsi takarannya. Nah, kemudian untuk porsi lauk contohnya ya. Jadi untuk ukuran rumah tangga itu biasanya kalau untuk praktis biasanya kita gunakan ukuran yang ada di organ tubuh kita aja. Apakah menggunakan jari kemudian gitu, kita mulai dari yang tadi itu 1 ruas jari, kemudian kalau misalnya habis tambah 2 sampai nanti setelah 6 bulan terakhir 6 bulan mau ke 7 bulan tuh mungkin 1 ini sudah bisa. Ini kalau kita timbang mungkin rata-rata sekitar 2-3 gram. Ini dagingnya ya dok, ya, bukan sama proteinnya tulangnya berarti bukan lah. Yang jadi artinya betul-betul protein yang dikonsumsi oleh anak gitu loh. Per kali pemberian atau per 1 hari itu? Per kali pemberian. Per kali pemberian. Ya, kan kalau ini kan segini. Sama begini ya. Ya. Ini buat 6 bulan perkenalan awal. Pokoknya latihan awalnya dulu. Awalnya. Tapi nanti kita lihat respon anaknya. Apabila memang anaknya memang suka, dia responnya akan minta tambah. Nah, pada saat itu mungkin bisa ditambah. Tapi lihat-lihat juga kalau misalnya ada kecenderungan, terutama untuk karbohidrat sih, apakah anak itu akan bertambah berat badan gitu. Kalau protein dia cenderung lebih ke arah karena dia masih masa perkembangan untuk tumbuh kembang organ itu bisa tidak pernah juga dia terlalu banyak. Jadi itu ada ukuran-ukuran yang harus dicapai. Nah, mungkin rinciannya bisa konsultasi ke dokter gizi atau ahli gizi tentang ukuran-ukuran rumah tangga yang bisa
kita diskusikan karena memang cukup banyak ya ukuran-ukurannya. Cuma kalau praktis memang anjurannya memang pakai gram-graman sih. Ditambah kalau kadang-kadang ibu di rumah belum tentu ada yang punya timbangan kan. Ya, berarti setiap kali makan harus timbang. Sama tulangnya berapa? Gitu kan itu. Jadi memang kita anukan kan yang kayak praktis mungkin kayak telur mungkin kan itu kan bisa gampang berapa butir, setengah butir atau seperempat butir atau itu bisa diukurkan ukuran rumah tangga. Kalau misalnya kalau porsi kita bisa pakai sendok, mangkok, ukuran gelas, setengah gelas. Nah itu ada ukuran-ukuran tertentu yang memang harus kita jelaskan sesuai dengan kondisi anak. Nah jadi nanti kalau anaknya tumbuhnya sesuai kurva seperti apa, kalau anaknya masih harus mengejar tambahannya seperti apa. Jadi nanti kita akan coba mendefinisikan. Jadi biasanya kita menentukan energi, protein sekian, sekian. Nah itu kita terjemahkan sebagai bentuk makanan sumbernya seperti apa. Kita terjemahkan lagi jadi menu. Nah itu yang harus dicapai anaknya. Itu jadi untuk ukuran-ukuran rumah tangga. Jadi memang ukuran standar adalah gramasi. Tapi kalau misalnya susah kita bisa mengukurkan ukuran-ukuran rumah tangga atau ukurannya yang bisa digunakan dari tubuh kan dari apa gitu. Tidak ada artinya selama orang tuanya itu mudah bagi orang tuanya bisa diterapkan untuk ukuran rumah tangganya. Jadi namanya URT, ukuran rumah tangga. Itu. Baik dokter, jadi kalau berbicara masalah MPASI, masalah jenis, jumlah, bentuk tekstur, dan frekuensi segala macam, mungkin kalau mau lebih lanjut lagi mungkin bisa didiskusikan atau dikonsultasikan dengan dokter spesialis gizi atau ahli gizi atau tenaga kesehatan yang ada terdekat ya Pak Dokter. Dokter mungkin sambil setelah masalah MPASI mungkin kita berbicara di lapangan di masyarakat banyak pola pikir masyarakat yang entah menjadi kebiasaan atau apa terkait masalah pemberian makanan anak bayi ini ya dok ya. Ini ada sedikit benar nggak dok? Nih masih pola pikir orang-orang bahwa anak masih belum 6 bulan tapi dia terlihat seperti kelaparan terus buka aja terus kayak lapar atau kurang cukup makan atau apa ya sudah mulai aja langsung start aja diberi makan, kasih pisang dikerik atau apa makanin aja. Itu gimana dok? Benar apa nggak boleh kan atau ada gimana gitu? Mungkin kita ngomongnya rekomendasi ya. Jadi rekomendasinya tuh apabila anak atau bayi ini belum usia 6 bulan ke atas, maka disarankan ASI eksklusif. Nah, kemudian pertanyaan seperti kata tadi, kesannya dia masih kelaparan. Nah, itu kita tracking. Satu, sudah betulkah cara menyusui ibunya? Kemudian durasi si anak ini menetek efektif atau tidak? Itu sudah bagus juga misalnya. Kemudian dalam sehari dia bisa mengkonsumsi ASI berapa kali? Seperti kita jelaskan kan minimal 8 sampai 12 kali. Nah, itu. Terus kemudian apabila ini sudah bagus-bagus juga, berarti kita tanya ke ibunya, ibu selama ini makannya seperti apa? Jangan-jangan produksi kandungan ASI ibunya ini yang tidak bergizi optimal sehingga si anak ini meskipun neteknya sering, tapi karena kandungan gizi, bahkan kalau misalnya ibunya sejak awal itu KEK, ya itu kan berarti bermasalah nih. Artinya ibunya untuk memenuhi kebutuhan ibunya sendiri kurang, apalagi ASINya. Nah, berarti kan ibunya dia harus memperbaiki kondisi gizi ibunya sambil dia bagaimana produksi ASINya itu bagus, berkualitas. Nah, karena teoritisnya adalah bayi 6 bulan itu cukup ASI semua bisa teratasi tanpa ada masalah kecuali anak sakit ya atau misalnya ada kelainan kongenital atau segala macam, maka itu perlu tata laksana khusus yang misalnya perlu formula khusus apa segala macam, itu agak beda kasusnya. Tapi kalau misalnya anak itu sehat, misalnya lahir dengan kondisi cukup bulan, berat badan tinggi badannya itu normal, maka anak ini selama ibunya juga sehat, produksi ASINya bagus, cara memberikan ASINya bagus, frekuensi pemberiannya cukup, maka tidak ada alasan pemberian makanan MPASI dini. Karena itu akan berefek juga dalam tumbuh kembang anaknya. Saya lupa apa efek. Pokoknya ada salah satunya mungkin yang itu akan menyebabkan anak itu menjadi mengalami gangguan pencernaan yang paling sering karena kan usus-ususnya belum siap. Sehingga yang paling sering adalah anak itu akan merasa perutnya tidak nyaman, baik itu sembelit ataupun diare. Nah, itu anak akan termemori. Jadi pada saat anak sudah usia prasekolah atau sekolah, itu dia memori itu tetap tertinggal pada anak, sehingga anak pada saat disuruh makan ini dia tidak mau. Misalnya dia pada saat usia 4 bulan sudah dikasih pisang. Kasih pisang,
Pada saat itu dia anak merasa perut tidak nyaman, rewel apa segala macam. Dia pada saat itu kenal, mencium baunya nih, bau pisang seperti ini, rasa pisang seperti ini. Nanti pada saat dia sudah usianya agak besar, pada saat dia dikasih makan pisang itu mungkin dia masih termemori. Jadi dia mungkin menolak makan pisang. Karena pada saat itu dia merasa menimbulkan rasa tidak nyamannya di perutnya. Jadi itu ada semacam traumatis sedikit bagi anak. Mungkin ada efek-efek lain juga yang saya mungkin agak lupa. Cuma pemberian makanan MPASI dini tanpa adanya indikasi itu akan menimbulkan efek yang mungkin kurang ideal lah bagi anak, tumbuh kembang anaknya itu. Ya. Nita, ada lagi yang terkait itu kejadian di lapangan? Kejadian di lapangan mungkin pertanyaannya lebih ke sebelum pada saat kehamilan. Jadi banyak nih yang nanya, mitos atau fakta sih dok kalau misalnya minum air es itu bisa memperbesar janin? Kalau misalnya apakah minum air es itu menjadi, terus terang kalau cuma air es tanpa ada kandungan kalorinya relatif sih tidak memperbesar janin. Tapi kalau misalnya dia minum air es, tapi misalnya dia ada sirup, susu kental manisnya ditambah situ, atau misalnya apa ya, jus misalnya, jus kemasan, atau misalnya itu produk jadi, misalnya yang sering kan minuman kemasan gitu yang ada gulanya dan itu dingin, itu ada risiko memang bikin janinnya besar. Karena apa? Kandungan kalorinya yang menyebabkan ibu akan mengalami apa yang disebut dengan diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional itu yang akan menyebabkan si bayi ini besar. Bayinya besar. Ya, tapi kalau misalnya ibunya itu minum airnya air putih dingin, itu tidak akan mempengaruhi janin secara langsung karena itu air. Tapi suhu air minum yang beda dengan suhu tubuh itu perlu waktu penyerapan di lambung lebih lama, perlu proses. Dan itu pada stadium awal maupun stadium akhir membuat lambung tidak nyaman bagi ibu sehingga begah, mual. Makanya mungkin kalau misalnya memang minum air dingin juga atau air es, mungkin ya pada saat suasana atau suhunya atau misalnya pada awal hari. Tapi kalau misalnya sudah sore atau malam karena perlu waktu penyerapan lebih lama dan itu juga akan mengganggu pola tidur ibu, maka mungkin tidak terlalu disarankan nanti setelah misalnya malam-malam minum air es, itu mungkin tidak terlalu disarankan karena suhunya beda dengan suhu di dalam tubuh. Sehingga dia perlu waktu lama, sedangkan dia lagi hamil, lama di atas lambung sini kan dia akan mempengaruhi janin yang ada di bawah sehingga tidak nyaman. Akibatnya apa? Ibunya malam-malam susah untuk tidurnya, gelisah. Padahal tidur cukup pada ibu hamil itu penting supaya pada saat dia melahirkan itu nyaman juga bagi ibu. Jangan karena ibunya susah tidur nanti mungkin ada ketuban pecah dini dan lain sebagainya yang bisa melahirkan di luar sebelum waktu segala macam. Meskipun itu tidak langsung ya. Jadi tapi dia yang pasti adalah menyebabkan ketidaknyamanan bagi ibu apabila dia terlalu sering. Tapi yang menyebabkan dia menjadi besar bukan air esnya, tapi kandungan gula, kalori atau energi yang ada di gula yang di dalam air itu, sehingga akan menyebabkan ibunya beresiko mengalami diabetes gestasional, itu yang menyebabkan bayinya menjadi besar. Oke. Dok, ini satu lagi dok. Zaman sekarang perusahaan yang banyak penyediaan produk-produk MPASI dok. Entah MPASI buat umur berapa, baik bentuknya bubur saring, bubur susu, ataupun dari biskuit dan segala macam. Tanggapan dokter terkait keberadaan berbagai macam merek tersebut gimana dok? Oh iya. Ya. Baik, jadi baik, makasih. Jadi memang ada MPASI yang hominal, ada yang komersial. Ya. Prinsipnya sih yang pabrikan itu atau komersial itu boleh, artinya dia bisa salah satu pilihan untuk bisa. Yang penting adalah disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Artinya memang kalau anak usia sekian sampai sekian ya dibelikan sesuai itu. Kemudian kalau misalnya ibunya telaten, dia bisa baca informasi produk gizinya itu, komposisinya apakah prinsip nomor satunya itu mengandung komposisi yang seimbang sesuai dengan misalnya kan kalau kita baca label itu dia ada persentase AKG pada anak. Nah itu bisa dilihat prinsipnya sih apabila dia persentase AKG-nya itu memenuhi sekitar
70 sampai 100% AKG itu silakan dikonsumsi. Kemudian satu lagi, produk-produk itu adalah salah satunya itu dia diportifikasi. Portifikasi ini perlu pada anak atau bayi yang kadar Hb-nya rendah, karena memang zat besi itu pada saat usia 6 bulan ke atas itu turunnya lumayan banyak. Sedangkan apabila kita baru tahap awal mengenalkan makanan MPASI itu, seringnya kan kita tadi proteinnya kecil, jadi mungkin kebutuhan zat besinya masih kurang. Nah, bisa dibantu dengan makanan-makanan tambahan yang diportifikasi dengan zat besi. Yang penting tadi dibaca di kolomnya itu seperti apa. Artinya bukan juga itu sesuatu yang diharamkan, tapi bukan sesuatu juga yang itu satu-satunya pilihan. Artinya boleh dibolehkan sesuai kalau dengan bisa bikin silakan, kalau ya itu. Jadi nggak bisa juga dikatakan ibu harus minum harus MPASI lokal semua. Nggak bisa juga kalau lagi ibunya sibuk pegawai mau praktis, mungkin sempatnya ibunya bikin pada saat setelah pulang kerja, setelah sore baru sempat membikinkan, mungkin waktu pagi siang ada pengasuh atau kakek neneknya waktunya nggak sempat, ada MPASI-nya untuk diperkenalkan, silahkan. Tapi kuncinya satu lagi, tolong dipantau tumbuh kembangnya. Pantau terus. Dipantau tumbuh kembangnya. Ya, soalnya kan buktinya bahwa dia yang kita kasih makannya itu cukup atau tidak kan kita dari pemantauan. Kalau itu tidak tercapai, ya itu berarti yang kita makan yang dikonsumsi oleh anak kan harus kita evaluasi. Apakah ya itu tadi kan salah satunya misalnya kalau memang dia anemi kan, ternyata mungkin perlu portifikasinya lebih sering dibandingkan PMT lokal, kan bisa aja. Jadi tidak, kalau misalnya lagi makanan itu tidak ada satu jenis makanan pun yang superior untuk mengatasi semua masalah gitu. Jadi tetap kita lihat evaluasi dari perencanaan yang kita bikin, kita evaluasi lagi, kita pantau terus-terusan supaya nanti tumbuh kembang anaknya ini optimal gitu. Berarti ingat juga ya dok, jangan lupa divariasi, variasi rasa, variasi bentuk, variasi kombinasi antara makanan keluarga dengan makanan yang sudah kita beli komersial tersebut ya dok ya. Iya, jadi tidak, misalnya kalau misalnya memang komersil jangan juga komersil terus dari usia 6 bulan sampai 2 tahun gitu masih. Mungkin orang tuanya pada saat libur lah, pada saat itu dia membuatkan PMT lokal untuk supaya anaknya belajar mengenal. Karena itu tadi stunting itu mulai muncul pada saat itu periode peralihan dari ASI ke makanan padat. Itu mulai. Ya, jadi usia 6, 7, 8 sampai 1 tahun itu periode ke kondisi stunting ya, karena pada saat proses adaptasi ini bermasalah, setelah usia 1 tahun anak kan polanya sudah terbentuk nih. Jadi dia ya setahun, apalagi kalau anak sudah mulai sekolah itu lebih susah lagi karena dia sudah main, ada temannya, sudah ada lebih sibuk. Jadi kesempatan untuk mengatur pola makan itu paling bagus adalah 0 sampai 11 bulan itu tahap kedua, sama tahap kedua itu 12 sampai 23 bulan itu yang itu. Kalau sudah 24 bulan tuh relatif, bukan berarti nggak bisa, relatif lebih susah. Baik secara kita mengintervensi anaknya maupun kecepatan pertumbuh kembang anaknya itu. Jadi memang PR-nya lebih banyak dan harus lebih sabar kalau di atas itunya. Mungkin terakhir sebelum nanti nutup Pak, mungkin saya sampaikan juga ini sekalian promosi. Jadi Rumah Sakit Ratu Jaleha ini kita sudah buka beberapa layanan unggulan. Salah satunya adalah layanan poli tumbuh kembang terpadu ya. Nah, tapi ini nanti untuk layanan poli tumbuh terpadu ini nanti akan dilakukan penanganan tumbuh kembang anak. Kita utamakan sih bukan cuma anak yang sakit tapi juga anak yang sehat. Karena nanti akan ditangani secara komprehensif serta integrasi oleh dokter anak, dokter spesialis anak, dokter spesialis gizi, kemudian psikolog, kemudian kalau misalnya perlu rujukan, kita juga ada layanan untuk pemeriksaan perkembangan pendengaran anak di THT, bisa kita manfaatkan. Kalau dia perlu rangsangan tumbuh kembang, bisa kita koordinasikan ke dokter spesialis rehab medik. Nah, kemudian untuk poli tumbuh kembang ini bukan cuma kepada bayi balita, tapi juga kepada ibu hamil. Jadi ibu hamilnya juga pelayanannya komprehensif, di mana ibu hamil ini nanti akan kita lakukan pelayanan baik dari dokter kebidanannya sendiri ke dokter gizi untuk pengaturan pola makan dan asupan nutrisi selama hamil seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga kalau misalnya perlu pendampingan supaya ibunya ini selama hamil tidak stres, setelah mereka tidak stres atau baby blues dan segala macam, kita ada psikolog. Jadi dalam satu kali kunjungan mudah-mudahan seluruh masalah baik ibu hamil maupun anak
dan bayi balita bisa kita lakukan tata laksana secara komprehensif. Ini adalah layanan unggulan yang baru diresmikan minggu kemarin ya. Jadi ini salah satu pengembangan dari Rumah Sakit Al-Jiliyah yang kita terus berkembang layanan-layanan unggulan yang bisa mudah-mudahan kita optimalkan dan bisa memberikan manfaat dan membantu mengatasi masalah-masalah termasuk stunting di Kabupaten Banjar. Karena nama inovasi pelayanannya itu adalah Paispatin ya. Jadi Paispatin itu adalah penanganan anak terintegrasi untuk mengatasi stunting, di mana itu pelayanannya meliputi pelayanan anak, ibu dan neonatal atau bayi. Jadi disingkatnya Paispatin ya. Jadi itu. Tapi sementara ini saat ini karena masih dalam rangka pengenalan dan penyesuaian baik tenaga maupun alur pelayanan, sementara ini baru layanan ini dibuka seminggu 2 kali. Hari Rabu itu untuk pelayanan bayi balita dan kemudian hari Kamis untuk pelayanan ibu hamil. Tapi itu nanti ini bisa dimanfaatkan baik itu untuk pasien umum maupun BPJS. Kalau pasien BPJS silahkan dari posyandu dari puskesmas itu membuat surat rujukan, ditujukan langsung ke Poli Tumbuh Kembang. Nanti itu alurnya akan ada alur yang sudah dibikin. Nanti kita coba lebih komprehensif untuk memberikan layanan kepada masyarakat Kabupaten Banjar, terutama pada ini ya, yang 1000 hari pertama ini. Siap. Ibu hamil, ibu menyusui dan ibu anak bayi balita. Mudah-mudahan nanti dalam jangka panjangnya nanti kita juga akan lebih bisa nanti ada konselor laktasi, mungkin pemberian makanan tambahan dan lain sebagainya yang kita bisa kembangkan di Poli Tumbuh Kembang, dan mudah-mudahan nanti angka kunjungannya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin di Kabupaten Banjar. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin kita akhiri podcast Raja hari ini. Terima kasih buat Dr. Taufik, spesialis gizi. Terima kasih atas waktunya hari ini berbagi obrolan kita hari ini. Hari ini kita akhiri obrolan kita. Semoga nanti dilanjutkan dengan podcast-podcast lainnya dengan topik-topik kesehatan lainnya. Kami undur diri. Saya Surya. Saya Nita. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.